Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang wal asr. Sampai-sampai apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat Kairo pada tahun 204 Hijrah. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, tidak diturunkan 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Saking kan hebatnya surat Al-Asr. Karena kalau setiap manusia dapat mempertanggungjawabkan setiap menit detik usianya, tidak akan ada orang yang sakau, tak ada orang yang mabuk, tak ada orang yang berzina, tak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang menipu. Kenapa? Karena setiap detik dia selalu muhasabah dirinya. Maka paling tidak laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak musafir, tidak cacat, maka dia mesti mendengarkan wasiat takwa dari khotib hari Jumat. Jumat tadi, laki-laki yang gagah perkasa itu mendengarkan wasiat khotib. Takutlah kepada Allah, karena semua akan mati, diminta tanggung jawab kemana waktu yang sudah diberikan Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Muharram sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, hai Abdul Somad, baca buku catatan amalmu. Pergilah orang ke kantor Telkom. Ketika sampai mau bayar uang telepon, dia komplain. Tidak mungkin saya bicara sebanyak ini. Selama ini saya pakai handphone, pakai telepon rumah jarang-jarang. Kenapa tagihannya sampai 10 juta begini? Pegawai Telkom tidak mau ribut-ribut, dia diam saja. Dia cukup kasih print out. Dia lihatkan, ibu baca aja sendiri. Ibu memang tidak pakai, suami ibu memang tidak, tapi anak ibu malam-malam jam 2 itu ada print. Begitu juga dengan kita. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Maka ketika orang paham makna wal asri, dia tidak ingin ada satu detik pun waktu itu terbuang sia-sia dan hampa. Kalaupun dia berkata-kata yang keluar dari mulutnya adalah nasihat, kalaupun dia diam, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia bertemu, pertemuannya silaturahim. Kalau ada orang mengajaknya membicarakan aib orang lain, dia katakan, lebih baik kita bersolawat. Andai dia tidak mau menggurui orang lain, mungkin dia mencari-cari alasan. Ada yang lebih bermakna, ada yang lebih baik. Jadi kalau ada pengajian rutin seperti ini, keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, maka diteruskan. Karena dengan itulah kita dapat saling mengingatkan bahwa waktu yang sudah berlalu habis sudah. Saya hitung, insya Allah waktu saya tinggal lagi sekitar 20 tahun lagi. Lahir 1977, Nabi meninggal 63 tahun, berarti sekarang sudah 44, tak sampai 20, 19 tahun lagi. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, kalau ikut Nabi Yahya, tak sampai. Kalau ikut Nabi Nuh, Pak Ustaz, capek, 950 tahun. Berapa kali ganti KTP? Tapi yang jelas bahwa waktu kita tidak perlu minta, karena Allah sudah tetapkan. Jadi untuk apa orang banyak minta umur panjang, Ustaz? Minta umur panjang adalah minta barokah pada usia. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi kalau sudah ditetapkan umurnya 40, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Lalu kalau memang sudah ditetapkan 40, ngapain orang minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami? Yang diminta adalah kualitas isinya. Saya nggak paham Pak Ustadz, botol sama-sama 600 ml. Sama botolnya, 600 ml. Tapi beda harganya kalau isinya air putih, dengan kopi ginseng, dengan madu asli, dengan emas. Jadi botolnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Isinya itulah yang kita minta ketika kita minta umur panjang. Ada orang yang usianya hanya 17 tahun. Anak umur 17 tahun hafal Quran 29 juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal, mati. 17 tahun. 30 juz bersarang di kepalanya. Tapi ada orang yang umur panjang, jangankan 30 juz, juz 30 pun hilang-hilang timbul di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang Ustaz sindir, yang Ustaz bicarakan ini jamaah? Enggak, saya sendiri. Banyak hafalan saya hilang. Oleh sebab itu, maka kita selalu meminta keberkahan usia. Kenapa?
Karena usia inilah pertanyaan pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak. Hatta yus'al, sampai dia ditanya, kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak, berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saku bisa, hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan satu Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmul hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Itu lain lagi.